Di akhir video ada soal latihan, tolong dijawab dan dikumpulkan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu yang lalu. Hari ini kita akan membahas tentang al-matin, al-jami, al-adil, dan al-akhir. Al-matin artinya maha kukuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia bersikap atau merasa lebih dari saudaranya, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui baik buruknya seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganjurkan manusia bersabar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menundukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun seluruh makhluk di bumi ini bekerja sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Dengan demikian, akhlak kita terhadap sifat al-matin adalah dengan beristiqomah atau meneguhkan pendirian, beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan menyesatkan, terus berusaha dan tidak putus asa, serta bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat. Al-jami. Al-jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan, menghimpun. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya, di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 9. Oleh sebab itu, apabila di dunia kita terhimpun dengan orang-orang yang selalu memperuntutkan hawa nafsunya, di akhirat kelak kita akan berkumpul dengan mereka di dalam neraka. Karena orang-orang yang selalu memperuntutkan hawa nafsunya tempatnya adalah di neraka. Begitupun sebaliknya, apabila kecenderungan hati kita terhimpun dengan orang-orang yang beriman, bertakwa, dan orang-orang yang soleh, di akhirat kelak kita juga akan terhimpun dengan mereka. Karena tidaklah mungkin orang-orang yang beriman hatinya terhimpun dengan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir juga tidak mungkin terhimpun dengan orang-orang beriman. Al-adil artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas. Dengan demikian, tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 115. Semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang menimpa makhluknya. Oleh karena itu, sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidak, kita harus dapat memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang akan dinilai. Akal manusia tidak dapat menembus semua dimensi tersebut. Seringkali ketika manusia memandang sesuatu secara sepintas dinilainya buruk, jahat, atau tidak adil, tetapi jika dipandangnya secara luas dan menyeluruh, justru sebaliknya merupakan suatu keindahan, kebaikan, dan atau keadilan. Contohnya, memotong kaki seorang atau amputasi terlihat kejam, namun ketika dikaitkan dengan penyakit yang mengharuskannya untuk dipotong, hal tersebut merupakan suatu kebaikan. Disitulah makna keadilan yang tidak gampang menilainya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Dia menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau karena jabatan. Dekat jauhnya posisi seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diukur dari seberapa besar mereka berusaha meningkatkan takwanya. Makin tinggi takwa seseorang, makin tinggi pula posisinya, makin mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya. Sebagian dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia hanya menghukum dan memberi sanksi kepada mereka yang terlibat langsung dalam perbuatan maksiat. Semua manusia yang melakukan perbuatan maksiat dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada satu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengesahkan Al-Akhir akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan hidup yang tiada tujuan hidup selainnya. Tidak ada permintaan kepada selainnya dan segala kesudahan tertuju kepadanya. Oleh sebab itu, jadikanlah akhir kesudahan kita hanya kepadanya, karena sesungguhnya akhir kesudahan hanya kepada Rabb kita. Seluruh sebab dan tujuan jalan akan berujung ke keharibaannya semata. Orang yang mengesahkan Al-Akhir akan selalu merasa membutuhkan Rabb-nya. Ia akan selalu mendasarkan apa yang diperbuatnya. Karena manusia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik segala kehendak, hati, dan niat.